Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan membahas 5 buah iblis non-canon terbaik atau terfavorit versi Ice Beam yang gue harap muncul di cerita utama. Nah, mungkin yang belum tahu apa itu non-canon, gampangnya non-canon adalah elemen, cerita, atau karakter yang gak dianggap sebagai alur utama atau alur resmi di suatu cerita. Contohnya kayak beberapa movie, game, dan filler di One Piece. Oh iya, kalian komen juga ya apa buah iblis non-canon favorit kalian. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, buah iblis non-canon favorit gue yang pertama adalah Pasapasanomi atau Pepper Fruit milik Simon. Buah iblis ini berasal dari movie One Piece Great Hidden Treasure of the Nanatsu Island. Dengan buah iblis tipe Logia ini, Simon bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi kertas. Ya basically mirip banget sama Conan. Dalam pertarungan, biasanya Simon akan menggunakan kertas-kertas miliknya untuk melukai musuhnya dengan serangan tajam. Selain itu, buah iblis ini juga bisa membuat Simon terbang bebas, membuatnya bisa berpergian antar pulau tanpa kapal. Nah, tapi bukan itu yang bikin kemampuan buah iblis ini menarik. Yang menarik dari buah iblis ini adalah Simon bisa menggunakan simbol-simbol aneh yang tertulis di dalam sebuah buku kuno. Efeknya, simbol-simbol ini bisa menghasilkan berbagai elemental dan fisiologis. Oke, biar nggak bingung, langsung contoh aja. Pertama, ada teknik Sever Bahir. Dengan teknik ini, Simon bisa menggunakan kertasnya untuk menyerang dengan kekuatan api. Kedua, Sever Zohar. Teknik ini bisa menyerang dengan kekuatan listrik. Ketiga, Sever Zilut. Teknik ini bisa memberikan efek keracunan ke musuhnya. Keempat, Sever Briah. Teknik ini bisa memulihkan kesehatan atau menyembuhkan luka penggunanya. Kelima, Sever Yetzirah. Ini adalah teknik defensif yang memungkinkan Simon untuk menghindari serangan. Terakhir, Sever Asia. Teknik ini bisa memberikan efek lumpuh ke musuhnya. Nah, selain kelemahan standar buah iblis, Pasapasanomi memiliki kelemahan yang cukup menarik, yaitu kita bisa menghilangkan kekuatan kertasnya dengan cara menutup simbolnya dengan cat seperti ini. Nah, alasan kenapa Pasapasanomi menjadi salah satu buah iblis non-canon favorit gua adalah karena buah iblis Logia ini bisa menciptakan elemen Logia lain seperti api dan listrik, bahkan elemen lain seperti racun. Oke, lanjut. Buah iblis non-canon favorit gue yang kedua adalah buah iblis Mythical Zoan Bato-Batonomi model vampire. Buah iblis ini berasal dari game One Piece Unlimited World Red dan dimiliki oleh Patrick Redfield. Sesuai namanya, buah iblis ini membuat penggunanya berubah menjadi makhluk mitos vampir dalam bentuk full vampire atau mode hybrid. Salah satu hal yang paling menarik dari buah iblis ini adalah kemampuannya yang dapat menyerap life force atau kekuatan hidup seseorang dengan cara menggigit leher korban atau menancapkan kuku ke kulit mereka. Nah, efeknya pengguna dapat membuat korban menjadi menua, sementara penggunanya sendiri kembali muda. Sehingga Redfield mengatakan bahwa buah iblis ini bisa memberikan keabadian dan awet muda selama masih ada life force yang bisa diserap. Selain itu, uniknya Redfield juga bisa mengembalikan life force yang sudah diserap ke korbannya tanpa menyebabkan efek negatif apapun. Untuk kelemahannya sendiri, tidak dijelaskan apakah buah iblis ini lemah terhadap sinar matahari, bawang putih, atau salib seperti kelemahan vampir pada umumnya. Oke, lanjut ke buah iblis ketiga, yaitu Ame-Amenomi milik Gaspard dari One Piece The Movie Death and Adventure. Buah iblis Logia ini membuat penggunanya bisa menciptakan, mengendalikan, dan berubah menjadi sirup permen. Bisa dibilang buah iblis ini mirip dengan Peroperonomi milik Perospero, tapi versi lebih kuat karena memiliki tipe Logia. Seperti tipe Logia pada umumnya, Gaspard tidak bisa dilukai tanpa haki atau kelemahan alami dari elemen buah iblisnya. Pengguna akan menyerap serangan apapun yang mengenainya. Efeknya biasanya musuh akan terperangkap dan ngasih kesempatan buat Gaspard menyerang balik. Nah, dalam mode offensive
defensif, Gaspard biasanya akan mengubah tubuhnya menjadi paku untuk menusuk lawannya. Nah, bahkan Gaspard bisa memanfaatkan sifat elastis sirupnya untuk meniru kemampuan karet milik Luffy seperti memperpanjang lengannya. Nah, dari sisi defensif menurut gua menarik banget. Sirup permen yang dihasilkan buah iblis ini tidak bisa dimakan, sehingga hal ini bisa menghindari kasus musuhnya mencoba melepaskan diri dengan cara memakan sirup permennya. Jadi nggak akan ada tuh kasus seperti Luffy ketika menghadapi Cracker. Nah, untuk kelemahannya juga nggak kalah menarik. Ame-ame no Mi sangat lemah terhadap tepung. Ketika tepung mengenai tubuh penggunanya, sifat lengket dari sirupnya akan menghilang, membuat Gaspard rentan terhadap serangan fisik. Kondisi ini mirip banget dengan kasus krokodil terhadap air. Oke, lanjut ke buah iblis non-canon favorit gua yang keempat, Moa Moa no Mi milik World dari movie yang titlenya panjang banget. Menurut gua, buah ini simple banget tapi sangat-sangat overpower. Moa Moa no Mi bisa membuat penggunanya memperbesar ukuran benda apapun yang disentuh hingga 100 kali dari ukuran aslinya. Dalam movie, World terlihat bisa memperbesar peluru, meriam, sabit, bahkan debu sekalipun. Secara nggak langsung, benda-benda yang disentuhnya akan memiliki damage berkali-kali lipat karena ukurannya jauh membesar. Kalian bayangin aja seberapa bergunanya buah iblis ini. Bahkan kalau lagi lapar, World simply tinggal memperbesar makanannya dan jadi unlimited food. Oke, nggak cuma sampai situ. Selain memperbesar ukuran benda, buah iblis ini bisa meningkatkan kecepatan penggunanya hingga 100 kali lebih cepat. Jujur, ini terlalu OP. Untuk kelemahannya sendiri belum diketahui. Nah, andai aja buah iblis ini ada di canon, mungkin potensi buahnya bisa lebih dieksplor lagi. Gua nggak bisa bayangin kalau World pakai kekuatannya untuk memperbesar senjata kuno. Oke, lanjut ke buah iblis non-canon favorit gua yang terakhir, yaitu Inu Inu no Mi model Bake Danuki dari game One Piece Unlimited World Red. Bake Danuki adalah makhluk dari cerita rakyat Jepang yang berbentuk anjing rakun. Buah iblis mythical Zoan ini dimakan oleh sebuah pulpen dan berubah menjadi anjing bernama Pato. Nah, sesuai dengan sifat anjing rakun dari mitologi Jepang, buah iblis ini bisa membuat penggunanya mengubah daun menjadi apapun, mulai dari benda, makhluk hidup, bahkan lingkungan sekalipun. Cara kerjanya, Pato harus menulis nama di daun tersebut dengan ekor penanya agar daun tersebut bisa berubah. Makhluk hidup yang diciptakan dari daun tersebut akan memiliki kemampuan yang sama persis dengan aslinya. Selain itu, makhluk hidup tersebut akan sepenuhnya setia kepada penggunanya. Nah, sayangnya walaupun makhluk hidup yang diciptakannya memiliki kemampuan yang sama persis, tapi secara kekuatan makhluk tersebut cenderung lebih lemah. Hal ini terlihat ketika bajak laut topi jerami dengan mudah mengalahkan pasukan cloning yang diciptakan Pato. Nah, terakhir, selain menciptakan makhluk hidup, Pato juga terlihat bisa menciptakan serangan dari daun tersebut. Contohnya, Pato terlihat menciptakan petir Enel dan serangan es milik Kuzan dalam pertarungan melawan Red. Kalau diperhatiin, buah iblis ini adalah versi lebih simple dan lebih advance dari buah iblis Fude Fude no Mi milik Kanjuro. Hal ini dikarenakan pengguna cukup menulis aja, nggak perlu ribet-ribet gambar kayak Kanjuro. Oke, itu dia 5 buah iblis non-canon favorit gua yang gua harap bisa muncul di cerita utama atau canon. Nah, coba komen dong buah iblis non-canon favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.